Diceluk nganggo WA gak apa. Soale wis entek cek log ya wis pokok dimulai. Menjelaskan tentang hot rumah berarti adik harus diisi berarti kalau lengkap nanti ke belakang ya kelihatan kok karena ibu tok lebih bisa penting iki. Muridnya iki. Jadi jadwalnya gak apa-apa disesuaikan tapi kegiatannya aja dari Sabtu Minggu. Luaran. Ya kok enggak jadwal sini. Ya kalau harinya sudah baku nggak apa-apa tulisnya Sabtu Minggu Sabtu Minggu. Tapi pelaksanaannya terserah. Kegiatan kalau pas sekali pas memang ada laporan. Kon mangkon Pak ini nanti mulai. Dulu kok dipotong ya. Ya saged, pun mangga kuning. Saya pikir setengah tiga, tiba setengah dua. Oh, berarti waktunya 10 menit. Nggih, mangga. Itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu,
Terima kasih kami sampaikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebagai tindak lanjut diklat kita, diklat City yang dilaksanakan oleh Biro Unitomo khususnya di wilayah kerja Wilkol Surabaya, kita sudah melaksanakan diklat sebanyak 4 kali pertemuan yang dibina langsung oleh dosen-dosen yang ada di Unitomo. Tetapi setelah kita melaksanakan 4 diklat tersebut dan sudah ditutup kemarin, dalam kelanjutannya ini tidak lanjutnya adalah masih banyak yang harus kita lakukan. Secara garis besar itu ada 2. Yang pertama adalah micro teaching sesama guru peserta diklat. Yang kedua adalah micro teaching terhadap siswa. Jadi di sini saya akan membahas terlebih dulu rencana micro teaching diklat City sesama guru peserta diklat. Jadi berdasarkan pertemuan yang terakhir dengan dosen yang ada di Unitomo, kita diberi keleluasaan untuk mengelola diklat micro teaching yang ada di madrasah masing-masing. Ini adalah Bapak Ibu juga menjadi anggota di guru Bebas ya, Bebas Biro Unitomo tingkat Mandani. Kita lihat untuk informasi terkait dengan kelanjutan dari diklat yang kemarin sudah ditutup, yaitu micro teaching kelompok guru sesama peserta diklat. Sulit sekali ya Pak. Yang mungkin bisa dilihat di grupnya masing-masing. Nah yang ini kerangka acuan micro teaching kelompok guru mana? Sudah ketemu? Nah, apa yang akan kita lakukan dalam micro teaching diklat City ini sama guru? Yang pertama adalah materinya ada 4, yaitu pengenalan City. Yang kedua resourcing dan lab virtual. Yang ketiga soal code dan menginfus City ke mapel. Selanjutnya Bebras teks atau latihan Bebras. Amin. Amin. Kalau kirim aja untuk Amin. Tuh. Ada. Iya. Semuanya kan anggota ya? Jadi karena materinya ada 4, kemudian di dalam 4 materi itu pun masih ada sub-subnya ya, maka supaya ada kebersamaan kita nanti bergiliran menyampaikan materi. Tujuan bergiliran adalah supaya semuanya belajar, karena tujuan akhirnya adalah setiap guru itu mampu menginformasikan kepada siswa. Jadi masing-masing harus memahami, karena nanti pada akhirnya kita semuanya akan melaksanakan micro teaching tentang City ini kepada siswa. Adapun waktunya itu mulai tanggal 10 September sampai 3 Oktober. Jadi kita masih punya kesempatan kurang lebih 1 minggu ini. Kemudian setelah itu tanggal 4 sampai tanggal 10 kita sudah harus membuat, dan tanggal 10 sudah harus mengirim laporan pelaksanaan diklat City antar guru. Jadi laporannya satu madrasah itu cuma 1. Mantan, tetapi anggotanya 12. 13 ya? Iya 13. Sekarang?
Iya. Jadi laporannya ada dua. Laporan pertama adalah laporan yang sifatnya itu bareng-bareng atau kelompok yang melaporkan tentang iklan CD tingkat guru. Kemudian nanti masing-masing, jadi ada 13 laporan yang masing-masing itu yang isinya adalah melaporkan microteaching dari guru kepada siswa. Kemudian untuk kelasnya itu diberi kebebasan, tidak harus berbeda. Kalau kemarin saya itu mengira harus berbeda supaya anak itu biar tidak ketemu antara satu dan guru yang lain. Ternyata saya katakan boleh sama, karena kan matematikanya berbeda. Jadi mungkin CD matematika berbeda dengan CD bahasa Inggris. Makanya diperbolehkan dalam satu kelas mungkin itu ada guru yang mengajarkan CD lebih dari satu, lebih tiga, tapi kan mata pelajarannya beda. Itu zaman beliau. Nah, untuk pelaksanaan CD yang guru kepada siswa ini kita minta kebijakan untuk kurikulum supaya bisa menggunakan jam kita saat mengajar, kita sisipkan saja, itu tidak penuh. Misalkan kita dapat waktu 2 jam, kita sisipkan berapa. Kita awali dengan membuat akun itu ya. Kalau anak sudah buat akun kan bisa latihan sendiri di rumah. Itu kita belajar 1 kali 2 kali bisa. Kalau durasinya mungkin siswa ya, itu juga 4 kali pertemuan. Dan materinya lebih sedikit dibandingkan dengan antar guru. Jadi ada di sini juga, mungkin bisa dicetak guru. Nah ini guru ke siswa. Jadi kegiatannya ini ada, bisa dicoba di sini ya Bapak Ibu untuk materi kegiatan. Jadi diklik juga aja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat materi. Nah di sini ada materi, tinggal ambil dulu. Nah ini apa? Di WA, ini loh, ya materi mikro guru siswa. Nah, sehingga muncul seperti ini, silakan dipilih mana yang akan disampaikan ke siswa. Dalam? Iya kan sudah ada. Tetap dan kalau untuk siswa tidak perlu terlalu lengkap ya, karena memang sebagian memang gurunya. Sebagian guru seperti cara membuat soal hot itu kan siswa tidak perlu membuat soal hot langsung. Soal hotnya aja ditampilkan, bukan cara membuat soalnya ya. Nah nanti soal hotnya kan sistem apa berbeda. Nah itu. Kemudian terkait dengan agenda, ini yang perlu disepakati terkait dengan agenda iklan sesama guru. Ini saya kemarin mencoba untuk membuat jadwal yang tentunya tidak harus seperti itu, bisa disepakati bersama ya. Durasinya 2 jam. Itu dari pembukaan sampai penutupan. Iya. Amin. Itu karena direkam, kalau nggak direkam nanti bisa kurang. Nah, saya ini berarti sama-sama diterbangin. Oh, itu takut direkam sekali. Sekarang ini direkam. Ini direkam Bapak Ibu ya. Kalau saya jawab 1 jam kan direkam. Terus maunya 2 jam. Tulisannya tetap 2 jam, nanti masalah 2 jam atau enggak ya? Oh, oke. Ya. Serta ini. Nah selanjutnya, nah ini Bapak Ibu mohon dipahami dan kalau diprotes mohon diperbaiki ya. Ini jadwalnya rencana untuk hari ini saya dan Buni. Itu adalah materinya pengenalan CD secara formal jam 13.00 sampai 15.00.
kalau sudah paham ya bisa kita akhiri, harus sampai 2 jam. Nah kemudian untuk minggu kedua ini hari Minggu diganti hari apa ini? Nah kalau ini cuma selesai Senin Selasa Rabu wis mari Kamis. Iya, mulai malam. Berarti angka mulai ini terus bukan ya. Tapi itu laporan ini. Itu loh direkam. Kalau bapaknya itu kok. Tapi masih sandalannya itu. Kalau beli-beli supi kok amatin kesuwen ada kayak gitu. Baik. Nah ini kenapa saya memilih untuk lab virtual? Saya pilih adalah guru-guru yang biasanya melaksanakan sama tata reko. Misalnya tiga-tiganya maju ya untuk bagian buka kita bisa. Bagian buka. Yang pertama bagian buka, yang tengah isi, yang kedua penutup. Berani ya? Yang resolusi kayak permainan itu ya. Ada berapa langkah? Ya itu. Terus yang virtual ya kita lab itu. Yang mana? Contohnya kayak kimia ya. Contohnya lebih itu kimia. Ya kimia. Mantap pelajaran. Praktekan atas membuka, tengah isi, Ya. Cocok betul bukan sih? Ini nggak bisa pakai. Seperti bunyi tadi loh kan pembukaan, kamu isinya lah. Cocok kan urutannya. Kemudian ini dibahas Senin Selasa Rabu yang pokoknya mau pulang itu sampai secukupnya lah. Nggak harus sampai habis ya, nggak harus ya secukupnya. Sebelum sekarang ini sudah lewat dulu kita bahas saja. Dalam ya ini pokoknya kita bahas beberapa pertanyaan ya sudah. Tapi kan saya masih menyampaikan jadi terus yang ini soal hot dan positivity ini soal-soal hot yang kemarin itu kita share ke grup biar dibahas. Jadi ada 13 soal hot ya itu dibahas oleh buat dia. Caranya mungkin yang nomor 1, nomor 3 Buse mungkin yang 4 sampai 5 Pak Dion mungkin Itu bagus. Bagus itu nomor 4. udah hanya Bapak Ibu paham gunakan jangan gunakan. Kalau tidak paham ya dibaca masuk. Nomor 4 contoh sudah. Ya, Nomor 4 paham. nah, ini usia sahot dan mengikut sini. Untuk mengikut sininya kan sudah ada di tabelnya itu pasnya hubungannya dengan TIK-nya kan sudah ada. Jadi tinggal membaca aja. Oh iya. Kalau paham ya dijelaskan, kalau tidak paham ya dibaca aja. Nah, selanjutnya pertemuan yang keempat ini tentang latihan bebas. Ini bukan latihan yang untuk evaluasi anak itu ya, bukan yang ada tahun 2016, 17, 18, 12, 20 itu bukan. Itu memang untuk evaluasi anak-anak. Tapi ini yang dari PDF itu dipilih mana yang bisa bahas itu. Kalau yang bisa cuma kita ya bisa jadi bahas. Ya, tidak suruh seperti itu dan dipilih aja yang kita paham supaya nanti bisa disampaikan. Kalau tetap nggak paham harus dibaca gitu aja. Nah saya kira kita sudah makan. Hari ini hari pertama. Jadi kira kurang 3 hari Senin, Selasa, Rabu. Yang harus selesai pembelajaran. Waktu menyesuaikan. Aku pahami itu Senin, Selasa, itu Rabu, Kamis. Nanti kalau puasa kan jadi 2 hari nanti pakai baju baru nggak apa-apa. Nah itu tentang jadwal. Bapak Ibu mungkin untuk bayangan kita dalam membuat laporan ya, membuat laporan di Paciti, kita lihat kayak apa bentuknya supaya kita punya ancang-ancang apa saja yang dibutuhkan. Itu melihat dari format laporannya. Laporan untuk guru ke siswa itu juga hampir sama dengan guru ke guru, cuma beda daftar hasilnya aja. Ya, contohnya di sini laporan, nah ini
Ini laporan yang sudah jadi dari sekolah, karena sekolah bukannya lebih dulu daripada yang madrasah, makanya sekolah sudah jadi. Tapi sampai hari ini pun pihak sekolah belum ada yang jadi laporan mikro teaching dari guru ke siswa, karena sedang berjalan, belum selesai. Yang sudah selesai itu laporan mikro teaching dari guru ke guru sama guru. Ini covernya, nah ini tinggal diganti kelompok 6 gelang saja. Terus bawahnya ini tinggal diganti nama kita mulai nomor 1 sampai nomor 12. Nah ini pengantarnya ya sama saja. Ganti jenis sekolah. Ya, mungkin kalau ada nama sekolah, kalau nggak ada ya harus sama ya. Untuk pelaksanaan kegiatan, nah ini kita seperti jadwal tadi, tanggalnya kita bersama seperti itu. Kemudian dilaksanakan dengan acara seperti ini. Bukan tadi sudah, doanya ya sudah, pembukaan. Kemudian paparan guru materi ya sekarang ini sedang berlangsung. Tanya jawab, tadi sudah satu nyaut ya. Tanya jawab. Tinggal nanti menyimpulkan sedikit dan materinya juga kita nggak perlu membuat karena diambil dari link yang ada di Libras, jadi langsung bisa dicontoh bisa. Jadi dari halaman 1 sampai halaman 2 atau 3 ini sama persis. Yang mulai beda itu ya yang ini Bapak Ibu. Nah di sini kan masing-masing diberi tugas. Misalnya ini ambil di Juni tanggal sekian tadi jam sekian pengenalan Siti, materi yang saya ambil dari Libras saya ubah lagi di sini atau kita buat lagi. Dan juga kemudian juga begitu sama persis dengan saya kita masukkan di sini. Tanggalnya dikasih tanggal sekarang. Sampai hari ke kalau di SMP ini 2 hari tapi jamnya langsung full. Jadi 2 hari jadikan 1 SMP ini. Jadi totalnya 2 hari tapi jamnya banyak. Kalau mulai jam 9 sampai jam 1 bedanya gitu. Tapi apakah hasilnya itu ya saya kurang tahu juga. Nah ini laporannya seperti ini kurang lebih. Nanti kita juga akan buat seperti ini. Nah tempat pelaksanaan kita pakai langsung ya, kuring ya. Langsung saya lanjut. Ini daftar nama. Untuk teknisnya kita sesuaikan seperti yang terjadi sekarang ini. Untuk kesimpulan sama, rekomendasi ya kurang lebih sama. Penutup tanda tangan. Nah seperti ini nanti itu tadi apanya ya. Apanya sudah beredar, sudah tanda tangan. Kita per pertemuan ada tanda tangannya. Kalau ini satu pertemuan 2 kali tanda tangan karena apa? Saya kalau kita satu pertemuan 1 pertemuan. Ya. Kalau ini kan pagi sampai jam 2 kali. Itu 2 gitu. Kita hitung 1. Lainnya di mana apa? Enak pagi atau siang enggak? Lagi aja ya. Sampai tunggu pulang. Nah ini apa itu? Ini Bumi makanya saya minta tolong untuk difoto. Nanti untuk ini laporan foto kegiatan. Ya sudah. Sudah ya. Kalau kalian jangan langsung aja. Oh, nanti ini sebagai lampiran kegiatan fotonya. Nah yang buat kita harus melaksanakan. Dong, mati. Nah ini. Dan terakhir adalah video kegiatan. Ini kita sudah direkam ini dalam rangka untuk memenuhi permintaan bahwa kegiatannya itu didokumentasi berupa video. Jadi videonya nanti kita upload ke YouTube, kemudian alamatnya kita tulis dalam laporan. Nah, kalau kita YouTube-nya itu rekamannya 4, berarti kita memasukkan 4. Kalau dipotong-potong jadi banyak ini ya nggak apa-apa. Jadi banyak mungkin dari setiap dulu session dipotong begini. Jadi makanya banyak. Kalau ada kameranya bisa. Kalau kita kan dipanggil. Tapi dari sini ada tanya aja Bapak Ibu. Ada ya. Kemudian dari jadwal tadi dan penugasan tadi, apakah ada yang pas? Kebetulan nggak pas ya. Pas. Terus harinya kapan? Fleksibel tergantung. Fleksibel. Ya. Betul. Maksudnya? Jadwalnya fleksibel. Katanya jadi Senin Selasa Rabu. Gimana? Pak, Selasa Rabu itu ada. Iya. Jam berapa?
kan tergantung situasi itu. Ini tadi kan saya karena juga nggak tahu, terus saya kesini kok apa aja bilang boleh ya. Tapi kalau kita di sini memang internetnya lebih Ya, kita karena lurik ya nggak butuh internet. Kecuali yang bebas latihan soal itu tetap pakai internet. Baik, untuk selanjutnya hanya sekilas saja Bapak Ibu sebagai persyaratan pengenalan computation thinking. Ini sebenarnya yang paling bisa menjelaskan adalah guru bahasa Inggris. Computation thinking, ya Bob. Kita dari bacanya aja sudah belepotan ya. berpikir kok. Apa itu Siti? Nah, saya menyiapkan ini Bapak Ibu, hanya sekilas saja. Siti atau computation thinking adalah proses berpikir yang melibatkan atau terlibat dalam merumuskan masalah dan solusinya sehingga solusi dipresentasikan dalam bentuk yang dapat dilakukan secara efektif oleh agen pemrosesan informasi. Bahasanya ini pasti bahasa luar ya, bukan bahasa Indonesia, cuma diartikan sehingga ya di Indonesia sehingga bahasanya jadi gak lurus, masih susah untuk dipahami lagi. Intinya apa Bapak? Ya intinya pemrosesan, pemrosesan ya di sini, pemrosesan informasi. Akhirnya. Latar belakangnya kenapa kok butuh ini panjang kalau dari penyajinya. Di sini disebutkan bahwa pendidikan adalah penyemaian benih kebudayaan yang menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan Siti adalah penyemaian benih kebudayaan digital. Artinya kita mulai sekarang ini di Manam itu berusaha menumbuhkan pemikiran siswa terhadap masalah yang dihadapi itu secara pola pikir Siti ya. Nah, kemudian latar belakang selanjutnya ini diawali dengan keinginan dari Menteri kita mengenai 7 impian Indonesia. Yang pertama, menginginkan sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya itu mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya religius dan nilai-nilai etika. Kemudian Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia. Selanjutnya masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Kemudian terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Kemudian Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di Asia Pasifik yang dinilai adalah bisa menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Tidak tahu hubungannya apa dengan sini ya. Maksudnya adalah untuk menyiapkan atau untuk menuju impian ini perlu disiapkan sumber daya manusianya semenjak masih kecil. Maksudnya mungkin begitu. Nah, Siti ini atau computational thinking ini merupakan fondasi kalau diibaratkan sebuah bangunan. Jadi ujungnya atau atapnya itu TIK, artinya pada akhirnya juga dalam pelaksanaannya itu yang menonjol adalah penggunaan ilmu TIK dalam mempraktekkan proses computing ini. Lanjut. Kemudian Pak Menteri menawarkan atau apa ini? Punya gagasan tentang guru merdeka. Apa artinya guru merdeka? Merdeka berpikir. Ini berarti hati-hati menindak, tahu batas kemerdekaan. Merdeka tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi batasan dan standar. Merdeka meninggalkan zona nyaman. Jadi
salah satunya ya kita selama ini mungkin dianggap terlalu nyaman sebagai guru mungkin ya. Sehingga kalau ngajar saja itu terlalu nyaman, makanya harus diikutkan berbagai macam didikan supaya Gak nyaman. harusnya bisa tidur, nggak bisa tidur ya. Harusnya berpikir cukup hanya mata pelajaran kita akan kita dituntut untuk belajar lagi dan belajar lagi. Nah ini juga untuk penggunaan informasi atau internet ya. Indonesia itu termasuk yang paling rendah. Warnanya merah. Jadi rendah nomor 2, paling rendah nomor 2. Kalah dengan Malaysia, apalagi dengan Australia. Kita hanya lebih baik dari mana di Papua Nugini ya. Afrika, dengan Afrika gitu ya. Nah ini kenapa? Karena itu tadi kecerdasan komputernya itu masih kurang sehingga kita ketinggalan dengan negara lain. Kualitas pendidikan kita yang menurut peringkat PISA itu bisa rendah dalam hal sains, matematika, dan juga literasi atau membaca. Selanjutnya, nah ini 5 persoalan pendidikan Indonesia. 1. Hampir semua SDM dan guru yang bagus berkumpul di sekolah bagus. Ini betul apa enggak? Berarti kalau mantan itu termasuk berkumpul yang bagus ya. Terus yang kedua, apa ini? Perundungan masih terjadi di sekolah. Artinya apa Bu? Perundungan. Perundungan itu apa? Pembulian. Contohnya gimana? Ke siswa atau guru? Ya bisa semuanya pada sekolah. Oh gitu. Selanjutnya, ketabahan tinggi dan berkemampuan mengatasi trauma. Kemudian yang 4 dari perkembangan pola pikir optimistis siswa Indonesia termasuk rendah. Yang kelima, kecenderungan nilai sekolah negeri lebih tinggi dibanding sekolah swasta. Inilah yang terjadi di Indonesia. Nah kemudian format pendidikan antara Indonesia dengan Eropa ini dibandingkan. Kalau TK Indonesia dengan TK di Eropa itu yang dipentingkan adalah manajemen diri. Kalau di Indonesia itu hanya diberikan pembelajaran kesucian. Ya, pembelajaran ujian, diberi materi ujian. Nah kalau di Eropa itu ternyata konsepnya berbeda Bapak Ibu. Kita kan sudah tahu di Indonesia ya, kita bahas di Eropanya ini. Ternyata kalau SD itu eksplorasi lingkungan, jadi mengenal lingkungan, baik lingkungan hidup maupun lingkungan sekitarnya ya. Ya kan lingkungan hidup itu ya manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, mati ya. Benarnya itu di mana ada gedung A, gedung B dan sebagainya ya, gedung-gedung pemerintahan dan sebagainya. Pokoknya intinya mengenal lingkungan lah. Kalau ditanya sekolah itu di mana, tahu. Ada fakultas apa, tahu. Kemudian yang kalau SMP ini menemukan dan mengembangkan bakatnya. Jadi ternyata bakatnya itu aku SD belum dicari ya, dibiarkan berkembang terus, pokoknya nggak jelas, dibiarkan saja. Nah waktu SMP itu baru betul-betul dicari. Jadi di sini peran guru BK sangat besar sekali. Bagaimana guru BK dan guru yang lainnya bisa menemukan bakatnya sehingga nanti bisa diarahkan siswa tadi ke arah kemana gitu. Kalau yang senang matematika mungkin masuk ke jurusan sains, kalau yang senang praktek mungkin ke keterampilan. Ketika SMA baru SMA ini masa transisi dari dia belajar dengan